Hari ini adalah hari Pentakosta. Mungkin saudara ada yang tidak sadar atau ada yang sadar bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi gereja, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sangat sayang sekali bahwa banyak orang yang lupa mengenai hari ini dan mungkin gereja lebih mementingkan hari-hari yang lain daripada hari Pentakosta. Tapi hari Pentakosta adalah hari yang tidak lepas daripada Kristus. Ini adalah the Christ event. Bukan cuma Kristus dilahirkan, mati, dibangkitkan, naik ke surga, tapi Pentakosta juga adalah suatu hal yang menyatakan mengenai kesempurnaan daripada kerja Kristus. Ini adalah the Christ event. Pada hari ini kita akan merenungkan mengenai suatu tema, untuk apa Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada hidup daripada gereja. Ada beberapa nas Alkitab yang kita akan baca terlebih dahulu, ada beberapa di sini, dan saya harap saudara pay attention kepada apa yang akan diberitakan di atas mimbar ini, karena ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi hidup kita dan mungkin juga sangat penting dalam hidup daripada keluarga Anda juga. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, dan saya ajak kita semua untuk buka suara untuk membacakan dua ayat yang pendek ini. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Kita membaca bersama-sama, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagian kedua adalah dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15, kita akan membaca secara bertanggapan. Saya membaca terlebih dahulu daripada ayat yang ke-4b, lalu saudara membaca seterusnya ayat ke-5, dan kita bertanggapan sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bagian yang ketiga kita buka daripada buku Ibrani, pasal yang ke-9, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-11 dan yang ke-12, buku Ibrani pasal 9 ayat yang 11 dan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini domba-domba daripada Tuhan itu dapat berkumpul dan merayakan suatu hari yang besar, yaitu hari Pentakosta, hari di mana Bapa melalui Kristus telah mencurahkan
Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal kepada hidup gereja. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan sekali lagi bahwa kami memiliki, gereja memiliki Roh Kudus, dan oleh karena itu gereja bisa bertahan di dalam dunia yang sementara ini. Kami serahkan segala problema hidup kami, segala tanggungan kami yang kami rasakan berat dalam hidup ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang telah menjaminkan hidup daripada gereja dengan mencurahkan Roh Kudus tersebut. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, khususnya ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tersenyum atas apa yang manusia lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat hari Pentakosta. Ini adalah suatu hari yang penting bagi orang-orang Kristen, bagi hidup daripada gereja. Jika kita memperingati Pentakosta, kita juga memperingati bagaimana Roh Kudus telah dicurahkan. Kita tadi baca pertanggapan Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana Roh Kudus telah dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tersebut, dan sekarang bagaimana khususnya gereja atau umat percaya perjanjian baru itu bisa dimulai sejak pencurahan daripada Roh Kudus tersebut. Dalam bahasa Yunani-nya, ini Pentakosta itu dalam bahasa Yunani-nya Pentekoste, dalam bahasa Inggrisnya Pentecost, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai Pentakosta, atau ada sebagian orang yang mengatakan sebagai Pentekosta. Saudara, ini adalah suatu hal yang menunjukkan kata dalam bahasa Yunani ya, Pentecost, Pentekoste itu berarti 50 hari. Kalau dalam perjanjian lama kita mengenal ini adalah 50 hari sejak daripada apa yang mereka lakukan, yaitu mereka memberikan suatu janji, suatu initial offering yang mereka bawa ke dalam bait Allah, apa yang mereka miliki dapatkan dari hasil usaha mereka pada saat itu mereka berikan kepada Tuhan sebagai suatu acknowledgement, suatu pengakuan bahwa segala sesuatu ini didapatkan karena belas kasihan daripada Tuhan semata-mata. Tapi 50 hari kemudian, sejak Passover tersebut 50 hari kemudian, itu adalah suatu harvest, satu hal yang sangat besar sekali, khususnya harvest daripada gandum atau penuaian daripada gandum. Orang Ibrani, orang perjanjian lama memanggil itu sebagai the Feast of Shavuot, so Feast of Week. The Feast of Week, mereka merayakan ibadah tersebut, mereka merayakan, kalau mereka berada di Israel, mereka merayakan dalam satu hari. Kalau mereka ada di diaspora, di luar daripada Israel, mereka mungkin bisa merayakan sampai 2 hari. Ketika mereka merayakan Shavuot ini, mereka menyerahkan harvest, penuaian daripada seluruh gandum yang mereka miliki ke dalam tempel daripada Tuhan. Ini suatu perayaan yang besar sekali. Tentunya di dalam perjanjian baru 50 hari ini diukur bukan dari Passover, bukan dari di mana Kristus mati, tapi 50 hari di mana Kristus dibangkitkan. 50 hari setelah Kristus dibangkitkan itu nanti kita rayakan ya. 10 hari yang lalu itu kita rayakan mengenai Kristus naik ke surga. Bahkan 50 hari yang lalu kita rayakan Kristus dibangkitkan. 10 hari yang lalu Kristus naik ke surga, dan akhirnya 50 hari sejak Kristus dibangkitkan, Roh Kudus dicurahkan tuh hari Pentakosta. Ini menunjukkan ada keterkaitan antara kebangkitan Kristus dengan apa yang dicurahkan pada hari Pentakosta atau Roh Kudus yang dicurahkan tersebut. Dalam perjanjian lama, keterkaitan ini itu tampak di dalam apa yang mereka berikan dalam Passover, dalam Paskahnya mereka, apa yang mereka berikan ke dalam tempel, hasil mula-mula daripada usaha mereka. Dan 50 hari kemudian itu suatu penuaian yang besar-besaran, khususnya terhadap gandum yang mereka miliki, dan mereka serahkan kepada Tuhan melalui tempel. Itu ada keterkaitan. Dalam perjanjian baru ada keterkaitan juga antara kebangkitan Kristus juga dengan 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Tetapi saudara harus tahu satu hal, memang Kristus mati 3 hari kemudian baru dibangkitkan. Kristus mati pada hari Paskah, Kristus mati pada hari Passover daripada Yahudi. 3 hari kemudian dia dibangkitkan hari Easter. Dalam bahasa Indonesia tetap dipanggil sebagai hari Paskah. Hari Easter menunjukkan suatu hal, 50 hari daripada orang Yahudi
itu berbeda dengan 50 hari daripada orang perjanjian baru, orang Kristen. Ketika mereka melakukan 50 hari itu sejak Passover, sejak Paskahnya mereka, tetapi orang Kristen merayakan 50 hari bukan dari kematian Kristus, tapi dari 3 hari kemudian kebangkitan daripada Kristus. Tapi lepas daripada apa yang menjadi perbedaan ini, ada suatu hal yang sangat penting, itu angka 50 menunjukkan keterkaitan antara dua event. Kalau dalam perjanjian lama, antara Shavuot, antara the Feast of Week tersebut, dengan apa yang mereka lakukan mula-mula dalam Passover, yaitu menyerahkan hasil bumi mula-mula mereka kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru memang ada keterkaitan antara akhirnya apa yang Kristus lakukan atau yang dilakukan dalam hidup Kristus, yaitu Kristus dibangkitkan, dengan apa yang ada dalam hidup gereja. Saya bicara mengenai perjanjian baru saja. Maka saudara, saya mengilustrasikan, Kristus kalau sudah dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan. Itu resurrection harvest yang dijanjikan melalui turunkannya Roh Kudus kepada gereja. Anda sekalian pada hari ini harus percaya satu hal, janji daripada Allah untuk membangkitkan kita itu lebih sure atau lebih dapat dipastikan daripada kita bangun daripada tidur malam kita. Ketika Anda tidur satu malam sebelumnya dan pagi ini bangun, itu adalah berkat daripada Tuhan. Belum tentu semua orang yang tidur besok paginya itu akan bangun. Tetapi janji Allah itu satu hal yang sangat dipastikan sekali, bahwa kita semua itu akan dibangkitkan daripada, kalau kita mati, kita mengalami kematian, kita akan dibangkitkan tersebut. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, itu adalah suatu resurrection harvest, suatu penuaian, suatu tanda penuaian bahwa akan ada resurrection. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 itu mengatakan satu kalimat yang besar sekali. Dia mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan sebagai buah pertama, buah sulung daripada mereka yang akan dibangkitkan, mereka yang akan mati. Kita semua yang akan mati yang akan dibangkitkan ini. Kalau Kristus adalah buah sulung, seperti orang Yahudi yang memberikan hasil pertama mereka itu ke dalam bait Allah sebagai buah sulung. Kalau Kristus adalah kebangkitan, Kristus adalah buah sulung, maka Pentakosta 50 hari kemudian itu menyatakan suatu tuaian besar-besar, bicara mengenai kebangkitan daripada kita semua juga. Janji mengenai kebangkitan, janji Tuhan, bahwa kita semua akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, saudara, suatu hal yang sangat indah sekali, saya menggambarkan kebangkitan itu adalah seperti suatu elips, lingkaran itu biasanya hanya punya satu titik pusat, lingkaran punya satu titik pusat, dan akhirnya semua perimeter di dalam suatu lingkaran adalah suatu jarak yang sama daripada titik pusat tersebut. Inilah definisi daripada lingkaran. Tapi mungkin saudara tidak tahu bahwa elips itu memiliki dua titik pusat. Dan saudara tidak bisa menggambarkan elips kalau saudara tidak menggambarkan melalui dua titik pusat tersebut. Ada cara yang sangat simpel sekali yang dimana kita bisa menggambarkan elips tersebut. Hari ini saya tidak akan membicarakan cara menggambarinya tersebut, tapi cara menggambar elips tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa dua titik pusat ini. Dalam pemikiran daripada Rasul Paulus, kebangkitan Kristus itu bicara mengenai satu titik pusat daripada elips. Kebangkitan kita itu bicara mengenai titik pusat kedua daripada elips. Kedua titik pusat ini itu harus ada atau tidak ada kebangkitan. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan. Walaupun kita sekarang belum menerima tubuh kebangkitan, tapi janji kebangkitan itu adalah suatu janji yang demikian yakin, yang sudah pasti, dipastikan daripada Roh Kudus yang dicurahkan tersebut. Maka ini suatu hal yang sangat indah sekali bahwa apa yang Kristus atau yang terjadi dalam hidup Kristus itu terjadi juga dalam hidup kita. Kalau kita mau akhirnya mendapatkan kemuliaan daripada Kristus, maka kita juga harus melalui salib daripada Kristus. Tidak mungkin seorang anak Tuhan mengharapkan kemuliaan daripada Kristus, tapi mengharapkan juga dia bisa menghindarkan salib daripada Kristus. Kalau kita semua mengharapkan kemuliaan daripada Kristus, kita juga harus melalui suatu hal yang bisa kita katakan sebagai salib daripada Kristus. Salib apakah yang sudah kita pikul dalam beberapa waktu yang terakhir ini? 1 Korintus, coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15.
1 Korintus pasal yang ke-15, ini luar biasa sekali. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-12 dan 13, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi saudara harus tahu satu problema yang dihadapi oleh jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka mungkin berpikir Kristus ya dibangkitkan adalah suatu hal yang normal karena dia menjalani hidup secara sempurna dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita semua yang berdosa? Kalau Kristus dibangkitkan itu make sense, kita dibangkitkan itu tidak make sense. Lalu Paulus berkata, kalau saya sudah memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, ini argumen daripada Paulus, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu, how is it possible, ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati ini. Lalu ayat 13, luar biasa argumen daripada Paulus. Paulus bukan mengatakan karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita akan dibangkitkan. Bukan itu argumen daripada Paulus. Paulus bukan mengatakan Kristus sudah dibangkitkan dan kita akan dibangkitkan. Argumen daripada Paulus dibalik di sini, karena kita akan dibangkitkan. Kristus juga telah dibangkitkan. Saya bacakan ayat ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kalau kita tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan juga. Saudara mungkin tidak usah bertanya mengenai mana dulu, mana belakangan dan seterusnya, tapi dalam pemikiran Paulus, dua titik ini, kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti dua titik pusat daripada elips itu tidak bisa dihindarkan. Dua-duanya harus ada supaya elips tersebut bisa ada. Kebangkitan dan teologi doktrin mengenai kebangkitan itu bukan bicara mengenai suatu lingkaran, tapi suatu elips yang memiliki dua titik pusat ini. Kebangkitan Kristus itu menjadi satu kesatuan dengan kebangkitan kita melalui dicurahkannya Roh Kudus. Itu adalah resurrection harvest. Ketika Roh Kudus diturunkan, itu adalah janji Tuhan kepada gereja bahwa kita di dalam Kristus juga akan mendapatkan tubuh kemuliaan yang Kristus dapatkan tersebut. Hari ini saya akan bicara satu mengenai misunderstanding. Saya akan bicara mengenai kesalahpengertian mengenai kebangkitan Kristus dalam dua hal, dua misunderstanding. Yang pertama itu dari luar, yang kedua adalah misunderstanding dari dalam. Saudara. Yang pertama sekali lagi misunderstanding dari luar, dan yang kedua adalah misunderstanding dari dalam. Kita akan bicara mengenai kesalahpengertian daripada internal, yaitu daripada banyak orang Kristen. Banyak denominasi yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini dicurahkan berulang kali. Pentakosta itu sedang terjadi dan ini adalah the fourth wave daripada Pentakosta atau gelombang keempat daripada pencurahan Roh Kudus kepada gereja. Mereka mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus yang pertama itu tidak bisa disamakan dengan pencurahan Roh Kudus yang berikutnya. Tapi mereka juga mengatakan bahwa setiap pencurahan gelombang yang pertama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dan seterusnya, dan saat ini adalah gelombang yang keempat, itu mereka bicarakan sebagai suatu outpourings, suatu pencurahan yang fresh, the fresh outpourings of the Holy Spirit. Jadi dengan kata lain, walaupun memang ada perbedaan, tapi mereka mengatakan ini sebagai suatu pencurahan yang juga fresh sama seperti mungkin Pentakosta yang pertama tersebut yang fresh. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam kitab Kisah Rasul, nah hari ini kita akan buka Kisah Para Rasul, saudara. Kita akan membaca Kisah Para Rasul. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, memang ada berkali-kali Roh Kudus itu turun, saudara. Misalkan, Kisah Rasul pasal yang kedua yang tadi kita bacakan, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, itu kan bicara mengenai kali pertama Roh Kudus dicurahkan kepada hidup gereja. Kali kedua ketika bicara mengenai Roh Kudus turun itu adalah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Saya bacakan bagi Anda tuh ayat yang ke-16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka pun, seorang pun,
di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya yaitu Petrus dan Yohanes, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, ini kan kali kedua Roh Kudus kayak turun dan akhirnya hinggap diam di dalam diri daripada orang-orang yang menerima Roh Kudus tersebut. Yang ketiga, kita lihat daripada Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44. Di rumah daripada Cornelius, lalu Petrus bicara mengenai penggenapan keselamatan dalam Kristus dan lain sebagainya, 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi sekarang ini pencatatan ketiga dalam Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus itu diturunkan kepada orang-orang yang lain yang tidak hadir di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Cornelius kemungkinan besar tidak hadir dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, tapi akhirnya Roh Kudus juga turun kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Yang terakhir, yang keempat adalah Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ini kepada orang-orang atau murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Ayat kelima saya bacakan bagi Anda. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Saudara, memang ada orang yang mengatakan, kapan baptisan kedua ini harus terjadi? Ada yang mengatakan bahwa baptisan kedua itu menyusul daripada baptisan yang pertama, baptisan air dan seterusnya. Tetapi kalau saudara perhatikan, pola daripada Kisah Para Rasul, baptisan yang kedua ini, itu ada yang sebelum daripada baptisan yang pertama, bahkan misalkan dalam Cornelius ketika Petrus sedang berbicara, belum dibaptiskan, maka Roh Kudus itu sudah turun. Ada juga satu kasus-kasus di mana baptisan yang kedua atau Roh Kudus turun kepada mereka itu setelah mereka mendapatkan baptisan. Seperti misalkan orang-orang yang ada di Samaria atau orang-orang yang ada di Kisah Rasul pasal 19, murid-murid daripada Yohanes Pembaptis ini. Tetapi saudara, walaupun kita tidak bisa memastikan kapan Roh Kudus akan diterima oleh orang yang percaya, jangan memastikan bahwa Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini hanya diterima kalau kita sudah menerima baptisan yang pertama, karena pola di dalam Kisah Para Rasul ini beragam-ragam. Tetapi ada satu hal yang sangat unik, yaitu kehadiran daripada Rasul itu diperlukan supaya Roh Kudus itu dicurahkan atau turun kepada orang-orang tersebut. Baik Kisah Rasul pasal 2 ketika para Rasul itu berkumpul, kehadiran mereka itu diperlukan supaya Roh Kudus diberikan. Maupun Kisah Rasul pasal yang ke-8, ketika Petrus dan Yohanes itu akhirnya di hadapan orang-orang Samaria, kehadiran daripada kedua Rasul ini diperlukan bagi mereka orang-orang Samaria ini menerima Roh Kudus. Dalam kasus daripada Kisah Rasul pasal yang ke-10, kehadiran daripada satu orang Rasul, yaitu Petrus, itu diperlukan supaya akhirnya Roh Kudus dicurahkan di tempat itu, di rumah daripada Cornelius. Dalam Kisah Rasul pasal 19, kehadiran daripada Rasul Paulus diperlukan supaya Roh Kudus itu bisa dihadirkan, turun kepada orang-orang yang telah menerima baptisan daripada Yohanes Pembaptisin ini. Ketika gereja mengatakan bahwa mereka sedang menerima baptisan Roh Kudus, bahwa mereka sedang menerima Roh Kudus datang turun kepada anggota-anggota gereja pada saat itu. Mereka sedang mengklaim suatu hal yang kurang asem, kurang ajar, yaitu di antara mereka ada Rasul. Di antara mereka ada kehadiran Rasul sehingga Roh Kudus itu dicurahkan. Alkitab tidak pernah membicarakan suatu fakta di mana Roh Kudus dicurahkan atau keluar, ada atau turun tanpa kehadiran Rasul. Jadi ketika ada gereja-gereja, denominasi tertentu yang mengatakan bahwa mereka masih mendapatkan baptisan Roh Kudus, mereka sedang mengklaim satu hal yang bombastis yang tidak ada di Alkitab, bahwa di antara mereka ada Rasul. Rasul tidak pernah Rasul itu digantikan. Rasul itu tidak pernah ada suksesi. Kita menolak succession daripada
apostolic succession ini, bahkan saudara kalau saudara perhatikan hidup daripada Timotius itu sangat dekat dengan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus itu tidak pernah mengangkat Timotius menjadi rasul menggantikan dia. Rasul tidak pernah digantikan. Kalau dalam gereja yang lainnya mungkin ada istilah apostolic succession dan seterusnya. Kita menolak semua hal ini. Gereja GRI adalah gereja yang apostolik bukan karena ada rasul dalam gereja GRI. Tapi gereja GRI adalah gereja yang meneruskan ajaran daripada para rasul. Itu yang sangat penting sekali. Maka sekali lagi GRI tidak pernah mengklaim bahwa ada Roh Kudus yang dicurahkan lagi, ada gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya. Tidak ada. Geri tidak pernah mengklaim hal ini. Mengapa? Karena Geri percaya Roh Kudus ketika dicurahkan itu satu kali. Dicurahkan satu kali, dan ketika Roh Kudus menghinggapi atau melambang, memang pada saat ini saya tidak banyak bicara mengenai hal ini, tapi pencurahan Roh Kudus yang berkali-kali dalam Kisah Para Rasul itu bukan menceritakan mengenai Roh Kudus dicurahkan berkali-kali. Bukan, tetapi Roh Kudus datang kepada orang yang macam-macam yang berbeda secara etnis. Nah, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, Geri tidak pernah membicarakan dan mengatakan bahwa Geri masih perlu pencurahan Roh Kudus lagi. Geri percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan satu kali dan tidak perlu dicurahkan lagi. Dan Roh Kudus ini diam selama-lamanya dalam hidup daripada gereja. Geri percaya apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul, apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14, coba kita buka ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Jadi percaya kalimat ini, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Gereja yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa dicurahkan, bahkan ada gereja yang sedang berdoa pada saat ini dan mungkin beberapa hari yang lalu mereka berdoa syafaat, dan seterusnya, supaya Roh Kudus dicurahkan kembali. Gereja tersebut sedang melawan pernyataan daripada Kristus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 yang menyatakan bahwa ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus itu akan menyertai gereja untuk selama-lamanya. Tidak pernah Roh Kudus itu menyertai gereja untuk sementara waktu saja. Tidak pernah gereja hidup dalam dunia yang sementara ini tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa penyertaan daripada Roh Kudus. Gereja sepanjang masa itu bersyukur karena Roh Kudus hanya dicurahkan satu kali dan akhirnya Roh Kudus itu menyertai gereja untuk selama-lamanya. Saudara, dalam pemikiran saya, maka pencurahan daripada Roh Kudus itu adalah the Christ event. Pneumatologi itu tidak bisa dipisahkan daripada kristologi. Sebagaimana Kristus naik masuk ke surga satu kali untuk selama-lamanya, Roh Kudus keluar daripada surga satu kali untuk selama-lamanya. Tadi kita sudah baca Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 itu mengatakan, dalam ayat yang ke-11 dan 12, Kristus lain daripada imam besar suku Lewi perjanjian lama. Kristus lebih tinggi daripada mereka. Kalau imam besar suku Lewi itu masuk ke dalam tempat maha kudus, bait Allah atau kemah, suci tersebut, tempat yang maha kudus, satu kali satu tahun dengan membawa darah daripada korban-korban binatang-binatang yang mengampuni dia dan orang-orang Israel. Dia baru bisa masuk satu kali satu tahun, lalu keluar lagi. Maka Kristus dinyatakan oleh penulis Ibrani, Kristus itu sangat unik sekali, Kristus sangat supreme sekali. Kristus memiliki keutamaan. Mengapa? Karena Kristus hanya masuk satu kali. Saya bacakan sekali lagi. Ayat yang ke-11 dan ke-12, saudara buka Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kalau tempat maha kudus, sekudus-kudusnya tempat maha kudus tersebut, tetap adalah tempat yang akhirnya dibuat oleh tangan manusia. Fakta bahwa Kristus itu masuk ke dalam surga, bagi penulis Ibrani sebagai imam besar, dia telah masuk dalam tempat yang maha kudus, bukan dibuat oleh tangan manusia. Ini tempat yang berbeda sekali, artinya tidak termasuk ciptaan ini. 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal.
Jadi Kristus masuk, saudara, Kristus masuk ke surga bukan dengan bawa darah yang lainnya, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan lain dengan imam besar suku Lewi perjanjian lama yang masuk keluar berkali-kali. Setiap tahun dia harus masuk dan membawa darah daripada domba, lembu, dan seterusnya untuk mengampuni dosa daripada orang Israel dan dosa dia diri sendiri. Sebelum dia bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus, dan setelah dia masuk dia harus keluar, dia nggak bisa tinggal di dalam. Tetapi Kristus dikatakan di sini, dia itu sudah tinggal di surga. Fakta bahwa kita merayakan kenaikan Kristus, hari Kamis 10 hari yang lalu, fakta bahwa kita merayakan kenaikan Kristus, kita sedang merayakan satu hal yang penting sekali, bahwa Kristus itu pekerjaannya final. Berbeda dengan imam-imam besar perjanjian lama, Kristus hanya perlu masuk satu kali dan tidak pernah keluar lagi. Maka saya melihat suatu hal yang sangat ironis, kalau gereja masih merayakan Pentakosta berulang-ulang. Saya katakan Roh Kudus itu naik turun ke dalam surga. Saudara, bagi saya, gereja yang merayakan Pentakosta berulang-ulang itu seperti sama menghinanya, bagi saya menghina pekerjaan final daripada Kristus. Karena pekerjaan pencurahan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan daripada pekerjaan final daripada Kristus. So, kalau saya lihat di sini ada suatu hal yang sangat unik sekali. Kristus naik ke surga satu kali selama-lamanya. Roh Kudus memeteraikan apa yang dilakukan oleh Kristus dengan acara apa? Keluar daripada surga satu kali untuk selama-lamanya juga. Sebagaimana Kristus dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-12 dikatakan di sana dia sudah masuk ke surga satu kali untuk selama-lamanya. Maka di sini dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Roh Kudus juga dicurahkan keluar daripada surga untuk gereja dan akan diam menyertai kita untuk selama-lamanya juga. Tidak perlu lagi ada konsep mengenai Roh Kudus dicurahkan berkali-kali dan seterusnya. Saudara. Apalagi perjanjian baru banyak bicara bahwa Roh Kudus adalah roh daripada Kristus. Misalkan kalau kita baca, kita buka beberapa bagian daripada Alkitab. Misalkan Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Saudara. Kalau buka Roma pasal 8 ayat yang ke-9, saya bacakan di sana. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ini kan roh Allah kemudian disamakan dalam satu ayat yang sama dengan roh Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita baca bagian yang kedua dari Galatia. Saudara. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kamu yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Di sini Roh Kudus dibicarakan sebagai roh daripada anaknya, Roh Kristus. Bagian yang ketiga kita baca daripada Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. Filipi pasal 1 ayat ke-19. Saya bacakan bagi Anda sekalian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Maka saudara, di dalam berbagai bagian dalam perjanjian baru, Roh Kudus dikatakan sebagai roh daripada Kristus. Tentunya kita tidak percaya, kita tidak pegang suatu teori yang mengatakan bahwa pribadi Roh Kudus sama dengan pribadi yang daripada Yesus Kristus. Roh daripada Yesus Kristus bukan berarti bahwa pribadi ini sama. Ketiga pribadi Allah Tunggal itu berbeda semua. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, dan seterusnya. Ketiga pribadi ini walaupun memiliki suatu esensi yang sama, yaitu esensi daripada Allah, tiga pribadi ini berlainan satu dengan yang lainnya. Jadi saudara, kita percaya bahwa ketika perjanjian baru bicara mengenai roh daripada Kristus, perjanjian baru bukan sedang memberikan identifikasi. Pribadi Yesus Kristus adalah sama dengan pribadi Roh Kudus. Apa yang mau dimaksudkan oleh perjanjian baru? Bahwa setelah Yesus bangkit daripada kematiannya, setelah dia naik ke surga dan menunaikan segala tugasnya dia sebagai seorang mediator,
Ketika dia sudah menyelesaikan semua tugas ini, maka dia, quote and quote, memiliki Roh Kudus, atau dengan kata lain, dia berotoritas atas Roh Kudus. Maka kalau saudara baca dalam apa yang kita baca, Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 16, dikatakan di sana bahwa Kristus itu mengutus Roh Kudus. Jadi dia memiliki otoritas untuk akhirnya bisa mengutus Roh Kudus. Mengapa? Karena dia memiliki, quote and quote, memiliki Roh Kudus tersebut. Dialah yang mengutus Roh Kudus karena dia berotoritas atas pribadi yang ketiga ini. Kita pikirkan, untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan? Untuk apa Roh Kudus itu diberikan kepada gereja? Maka perikop yang kita baca khususnya dalam Yohanes pasal 16. Coba buka lagi ya, Yohanes pasal 16, ayat 4b sampai 15. Perikop panjang yang kita baca ini membicarakan mengenai 4 hal yang dilakukan oleh, atau 4 tujuan mengapa Roh Kudus itu dicurahkan. Maka saudara, di sini dikatakan bila Roh Kudus itu datang, yang pertama ayat yang ke-8, kalau ia akan datang, ia akan, ini bicara mengenai 3 hal pertama, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu 3 hal yang pertama. Ketika Roh Kudus datang, dia akan melakukan ketiga hal ini. Kalau yang keempat, saudara baca ayat yang ke-14. Ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Maka kita akan membicarakan mengenai 4 hal ini yang sangat penting sekali mengenai mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup daripada gereja. Maka yang pertama, saudara, Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Supaya dunia itu akan diinsafkan, diyakinkan, convict. Diyakinkan akan dosa. Suatu hal yang sangat menarik sekali, yaitu kalau dalam perjanjian lama, itu dosa dianggap sebagai sama dengan pelanggaran atas firman Tuhan. Tapi ada suatu pergeseran dalam perjanjian baru, dosa itu disamakan dengan suatu hal, yaitu ketidakpercayaan kepada Kristus. Saudara. Dengan kata lain, saudara, kalau kita lihat ya dalam keseluruhan daripada firman Tuhan, maka dosa adalah ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan janji yang digenapi di dalam Kristus tersebut. Saudara, di sini inti daripada dosa adalah ketidakpercayaan kepada janji Allah. Bukan cuma kepada perintah Allah, tapi pada janji Allah juga. Maka di sini kalau saya perhatikan, memang kita hidup dalam satu zaman, dalam satu dunia di mana manusia itu lebih percaya kepada kekuatan dirinya lebih daripada Tuhan. Saudara lihat daripada agama-agama yang ada. Manusia itu seakan mengatakan bahwa usaha dirinya, perbuatan baiknya itu bisa akhirnya membeli surga, pada akhirnya mudah-mudahan perbuatan baikku lebih daripada perbuatan jahatku, dan seterusnya. Bahkan di dalam semua denominasi kekristenan atau tradisi kekristenan, saya bisa katakan hanya orang reform yang membanggakan suatu fakta bahwa dia tidak ada andil di dalam keselamatannya. Semua tradisi kekristenan, semua tradisi teologi yang berbeda-beda ini, yang non-reform ini, mengatakan pada akhirnya perbuatan baik daripada manusia itu penting bagi keselamatan daripada manusia tersebut. Tapi orang reform mengatakan bahwa akhirnya keselamatanku bukan berdasarkan pada apa yang bisa kulakukan. Saya tidak ada andil untuk bisa menjaminkan keselamatan dalam hidupku. Saya tidak mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak penting bagi dalam hidup daripada anak Tuhan. Perbuatan baik itu sangat penting, tapi lihat perbuatan baik itu sebagai buah daripada keselamatan, bukan akar daripada keselamatan. Banyak agama dan banyak ajaran dalam kekristenan yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah akar daripada keselamatan, bukan buah daripada keselamatan. Orang reform mengatakan akar daripada keselamatan itu bukan perbuatanku. Akar daripada keselamatan itu adalah apa yang Tuhan telah lakukan melalui Kristus, apa yang Bapa lakukan melalui anak bagiku. Tetapi saudara, setelah saya diselamatkan, saya menghasilkan buah perbuatan baik tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Bapa. Saya perhatikan di sini, akar daripada seluruh dosa sebenarnya terletak pada satu inti ini. Mereka tidak percaya kepada finalitas perbuatan daripada Kristus, apa yang sudah Kristus lakukan ketika dia masuk dalam dunia ini dan disalibkan dan seterusnya.
Mereka lebih percaya kepada kekuatan diri daripada apa yang Tuhan lakukan di dalam Kristus. Ini adalah inti daripada dosa. Saudara. Kalau saya perhatikan di sini, Roh Kudus dicurahkan, fungsi daripada Roh Kudus dicurahkan untuk membuat dunia itu akan diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka akan menyatakan diri bahwa ketika mereka tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, maka mereka sedang menyatakan bahwa mereka lebih percaya kepada, bukan kepada Kristus, mereka lebih percaya kepada kekuatan diri daripada Kristus. Ketika akhirnya kita menerima Kristus, kita juga diinsafkan akan dosa-dosa kita, akan segala kebodohan kita, akan segala kemalangan kita, dan pengharapan kita itu hanya ada di dalam apa yang sudah Kristus lakukan, Bapa lakukan di dalam Kristus. Inilah arti daripada ketika Roh Kudus datang, dia akan meyakinkan dunia itu akan dosa. Saya mungkin mengutip satu bagian daripada firman Tuhan yang seringkali membuat orang itu bingung. Yaitu Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Yaitu segala dosa bisa diampuni, tetapi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Apa artinya dosa menghujat Roh Kudus? Ada orang yang mengatakan kepada saya, kalau saya tidak percaya bahwa bahasa-bahasa, mereka katakan bahasa roh, mereka tidak percaya bahasa-bahasa roh itu adalah bahasa daripada Roh Kudus, maka saya sedang menghujat Roh Kudus. Kalau mereka tidak percaya, kalau saya tidak percaya bahwa mujizat-mujizat yang terjadi adalah mujizat yang benar-benar daripada Roh Kudus, maka saya sudah menghujat Roh Kudus, maka saya adalah orang yang tidak bisa diampuni. Kalau pengertian kita bukan seperti demikian, kita mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus, pada akhirnya adalah kita menolak pekerjaan daripada Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Ketika kita menghina Roh Kudus yang coba berbicara kepada kita bahwa Yesus adalah jawaban daripada seluruh dosa-dosa kita, dia adalah pengharapan kita, kita sedang menghina atau menghujat Roh Kudus tersebut. Yang kedua, kalau saya perhatikan dalam Yohanes pasal 16 ayat 10, Saudara, Roh Kudus ketika datang, dia akan menginsafkan dunia, meyakinkan dunia akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah ini kita mungkin agak bingung, ayat ini sedang bicara mengenai apa. Mengapa kok kepergian Yesus kepada Bapa itu adalah sangkut pautnya berkaitan dengan bagaimana Roh Kudus meyakinkan dunia akan kebenaran. Dalam pengertian saya, saudara, fakta bahwa Yesus sudah masuk ke surga dan tidak keluar lagi, menyatakan satu hal, yaitu bahwa pekerjaan daripada Yesus adalah pekerjaan yang sempurna tersebut. Dia tidak perlu keluar lagi daripada surga, dia tidak perlu disalibkan lagi di atas kayu salib, dia tidak perlu menderita lagi bagi umat manusia, karena dia adalah imam besar yang sempurna tersebut. Satu kali dia masuk dan tidak perlu keluar lagi. Mengapa? Menunjukkan kesempurnaan daripada Kristus. Fakta bahwa murid-murid dikatakan di sini, kamu tidak melihat aku lagi, menandakan bahwa Yesus tidak pernah keluar daripada surga lagi, sehingga murid-murid tidak bisa melihat dia lagi. Maka ketika Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran, dengan cara apa? Dengan cara mengatakan bahwa pekerjaan Yesus, apa yang dia katakan dalam dunia ini, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dilanggar, dipungkiri, itu adalah benar adanya. Dari mana kita tahu? Daripada Yesus naik ke surga dan tidak pernah keluar lagi. Dari meterai yang dilakukan oleh Roh Kudus, dia keluar daripada surga dan akhirnya tinggal dalam hidup daripada jemaat Tuhan, daripada gereja Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya. Maka pekerjaan Roh Kudus di sini berbicara mengenai kesempurnaan daripada Kristus. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus ketika datang itu akan menginsafkan atau meyakinkan dunia akan ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Jangan pikirkan bahwa penguasa dunia ini adalah penguasa-penguasa militer, raja-raja, presiden-presiden, dan sebagainya. Bukan. Tetapi di sini dalam pemikiran daripada Yohanes, dalam Yohanes Korpus, saudara bisa melihat bahwa penguasa dunia, Yohanes sering bicara mengenai setan. Untuk setelah manusia jatuh di dalam dosa, memang seakan-akan dunia ini diberikan kepada setan, dan setan menjadi penguasa daripada dunia. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan, orang yang diselamatkan itu seakan-akan bukan lagi, mereka masih bisa berdosa, tapi mereka bukan di bawah kuasa daripada penguasa dunia ini. Mereka bukan di bawah kuasa daripada setan. Mungkin saudara bisa melihat,
contoh adalah orang Israel dalam perbudakan Mesir. Fakta bahwa mereka pernah di dalam perbudakan Mesir menunjukkan bahwa mereka dibawa kuasa daripada Firaun. Ketika mereka dikeluarkan daripada Mesir, mereka sudah dikeluarkan daripada dosa, kuasa daripada Firaun tersebut. Mereka masih bisa berdosa, tapi mereka bukan dibawa kuasa daripada Firaun. Sama dengan kita semua, saudara. Kita menjadi anak Tuhan, kita dikeluarkan daripada kuasa setan. Kuasa daripada penguasa dunia ini, kita dikeluarkan daripada kuasa setan. Kita masih bisa berdosa, tapi kita bukan dibawa kuasa daripada setan. Maka ketika Roh Kudus turun, kita akan diyakinkan satu hal, bahwa penguasa dunia ini, yaitu setan, itu sudah dihukum. Seperti Firaun, itu akhirnya dihukum, Mesir dihukum dengan akhirnya tula-tula tersebut. Penguasa dunia ini sudah dihukum, bahkan kalau saudara baca dalam grammarnya di sana, itu bukan cuma sudah dihukum saja, tapi ada suatu pengertian sedang dihukum. Penguasa dunia ini sedang dihukum. Maka bagi kita semua yang masih hidup dalam dunia yang sementara ini, Anda sekalian, Anda dan saya, kita mungkin mengalami suatu kesesakan hidup, tapi jangan khawatir. Tuhan mengatakan di sini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, penguasa dunia ini itu sedang mengalami penghukuman daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yaitu yang keempat, ketika Roh Kudus dicurahkan, ayat ke-14 mengatakan, ia akan memuliakan aku, yaitu Kristus. Maka saudara, profesor saya, yaitu Dr. Richard Gavin, mengatakan satu kalimat yang sangat unik sekali, yang sangat penting sekali. Identitas daripada Roh Kudus adalah dia adalah self-effacing and Christ-enhancing. Dia selalu menghindarkan diri dan terus menampilkan Kristus. Gereja yang paling mengerti Roh Kudus, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan gereja yang banyak bicara mengenai Roh Kudus. Atau lagi, apalagi ironis, gereja yang sedang mengklaim bahwa banyak pembicaraan dalam bahasa roh dan lain sebagainya. Bukan. Gereja yang paling banyak mengerti mengenai Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang paling banyak bicara mengenai Kristus. Gereja yang paling banyak menyaksikan Kristus. Saya pernah bicara kepada jemaat saya, saudara, ketika dia akan berpindah ke kota yang lainnya, saya bicara kepada dia, jangan cepat-cepat cari gereja atau menetapkan diri menjadi anggota gereja. Carilah gereja yang paling banyak mengerti mengenai Kristus, yang paling banyak bicara mengenai Kristus. Gereja itu adalah gereja yang paling dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di sini, di Gary, kita bersyukur karena Gary banyak bicara mengenai Kristus, lebih daripada doktrin Roh Kudus dan seterusnya. Gary banyak bicara mengenai Kristus, bukan itu saja. Gary banyak menyaksikan Kristus. Ketika ada pengabaran Injil, ada yang namanya Pelsis, pelayanan siswa, dan seterusnya. Ada yang namanya KKR regional, di mana jemaat awam itu dibangkitkan, dilatih supaya bisa mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang sekolahan. Gary mengerti mengenai hal ini, bahwa ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan memuliakan Kristus. Dia tidak akan bicara mengenai dirinya sendiri, dia akan memuliakan Kristus. Dan ini sangat tepat sekali dengan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Coba baca Yohanes pasal 15 ayat ke-26, saya bacakan bagi Anda. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar daripada Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus, ketika suatu gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan bersaksi mengenai Roh Kudus. Dia tidak akan bicara banyak, gereja itu tidak akan bicara banyak mengenai Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang banyak bicara mengenai Kristus. Apalagi di sini ditambahkan satu hal, gereja tersebut akan bersaksi mengenai Kristus. Dan kalau saudara bandingkan keempat tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan, yang pertama ayat yang ke-9, itu meyakinkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang kedua, meyakinkan dunia akan kebenaran karena Kristus telah pergi kepada Bapa dan kita semua tidak melihat Kristus lagi. Yang ketiga, meyakinkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan yang terakhir, ketika Roh Kudus datang, ia akan memuliakan aku. Maka saudara bisa simpulkan satu hal. Ketika Roh Kudus itu datang, gereja akan bersaksi banyak mengenai Kristus.
Dia akan meyakinkan dunia, dunia kalau engkau tidak menerima Kristus, engkau adalah orang yang masih di bawah kuasa daripada dosa. Kristuslah satu-satunya pengharapan daripada keluarnya Anda daripada dosa dan kuasa dosa ini. Dan gereja akan meyakinkan kepada dunia mengenai apa yang menjadi finalitas daripada Kristus, yaitu apa yang Kristus sudah lakukan dan dia sudah masuk ke surga satu kali untuk selama-lamanya. Gereja juga akan meyakinkan kepada dunia mengenai bahwa pengharapan kita setan, kita tidak di bawah kuasa daripada setan lagi, bahwa setan telah mendapatkan penghakiman dan sedang dihakimi pada saat ini. Gereja akan banyak bicara dan memuliakan Kristus karena itu adalah tugas daripada Roh Kudus. Self-effacing and Christ-enhancing, suatu hal yang meninggikan Kristus. Maka sekali lagi, saudara, kita bersyukur di dalam GRI, Kristus banyak dibicarakan dan banyak diberitakan. Bukan seperti sebagian daripada gereja-gereja yang mementingkan kehadiran Roh Kudus daripada ucapan-ucapan yang tidak bisa dimengerti. Bahkan puncak ibadah mereka, saya katakan adalah ketidakmengertian. Mereka menutup seluruh ibadah mereka dan menjadi puncak ibadah mereka dengan mereka berbicara bersama-sama dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Maka ke puncak ibadah mereka saya katakan adalah ketidakmengertian. Lalu implikasinya apa kepada kita semua yang hidup pada saat ini? Kita semua masih hidup dalam dunia yang sementara ini. Penulis Ibrani mengatakan, dulu, ingatlah akan dulu, setelah kamu menerima terang tersebut, kamu semakin menderita. Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-23 mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti Kristus, dia harus memikul salibnya setiap hari. Alkitab tidak pernah mengajarkan satu hal bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya, hidup kita tuh semakin mudah, itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Saudara, di sini saya mau tanya kepada Anda sekalian, salib apa yang sudah kita pikul pada hari ini? Alkitab mengatakan kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus pikul salib setiap harinya. Salib apakah yang sudah saya pikul dan sudah kita pikul? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, bukan salib yang dulu saya pikul, bukan. Salib apa yang sedang saya pikul pada hari ini? Tidak ada satu anak Tuhan yang bisa mengatakan, setelah saya mengikuti Kristus, hidup saya lebih lancar. Itu tidak mungkin. Fakta bahwa Anda akan memikul salib, itu ditandai dengan Anda akan hidup berbeda secara prinsip dengan orang dunia. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi faktanya adalah kita hidup dengan prinsip yang berbeda dengan orang dunia ini. Kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, Paulus mengatakan, engkau akan berduka. Jangan pikir bahwa orang Kristen itu tidak bisa berduka. Kalau ada orang yang meninggal, orang yang paling kita kasih meninggal, lalu kita merasakan bahwa kita tidak boleh berduka sama sekali. Enggak, kita bisa berduka. Paulus mengatakan engkau akan berduka, tetapi Paulus juga mengatakan, engkau tidak akan berduka seperti orang dunia. Jadi ada apa? Kita sama-sama bisa berduka, tapi berduka dengan pengharapan. Saudara, saya mau bertanya kepada Anda, saudara, yang membuat kita semua pada hari ini masih mau menjadi anak Tuhan itu apa? Saudara? Bukankah menjadi anak Tuhan, Tuhan janjikan dalam Alkitab itu semakin sulit hidupnya. Penulis Ibrani sekali lagi mengatakan, sejak engkau menerima terang tersebut, engkau semakin menderita. Tidak ada anak Tuhan yang sejak dia menerima Tuhan, hidupnya semakin lancar. Tidak ada. Tidak ada, saudara, karena kita akan berjuang untuk melawan prinsip daripada dunia ini. Kita akan memikul salib kita setiap hari tersebut. Tetapi luar biasa sekali Tuhan menjanjikan kepada kita semua, kepada gereja. Walaupun kita menderita, ada roh penolong tersebut, penghibur tersebut yang diberikan kepada kita. Roh penghibur yang diberikan kepada kita itu more than we expect. Lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Bukan uang dalam hidup kita yang menghibur kita. Bukan pekerjaan, karir, atau keluarga yang ideal, dan seterusnya. Bukan, saudara. Yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita semua pada hari ini adalah Allah itu sendiri, saudara. Itu pribadi ketiga daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Roh penghibur tersebut yang akan datang dan akan menghibur kita menjadi Parakletos,
yang akan tinggal diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Saudara. Maka saudara, saya katakan di sini, kita bisa saja menjadi orang yang mungkin mengalami kesulitan, tetapi kita bukan menjadi orang yang loyo. Kita mengalami kesulitan, tapi kita membanggakan bahwa di dalam kesulitan kita masih menyaksikan Kristus. Itu kebanggaan kita. Soal di dalam 2 Korintus pasal 12 itu ada duri yang tertancap di dalam daging daripada Paulus. Memang orang teolog-teolog, komentator dan seterusnya ada yang berbeda-beda interpretasi mereka mengenai duri dalam daging Paulus tersebut. Tapi ada suatu kalimat Paulus mengatakan bahwa semakin saya lemah, dia sudah 3 kali minta kepada Tuhan supaya duri tersebut diangkat daripada dagingnya. Tapi Tuhan tidak mengabulkan hal tersebut. Paulus mengerti satu hal, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia, yaitu di dalam kelemahanmu, namaku akan semakin dipermuliakan. So, di dalam kesulitan yang kita hadapi dalam dunia yang sementara ini, kita diberikan Roh Kudus, Roh penolong tersebut supaya apa? Supaya melalui kesulitan kita masih bisa menyaksikan Kristus. Saya percaya satu hal, anak Tuhan di dalam kesulitan yang paling terpuruk sekalipun, dengan bantuan Roh Kudus, itu lebih kuat daripada orang dunia yang paling kuat, tapi tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, anak Tuhan dalam kesulitan yang paling terpuruk sekalipun, tapi dengan bantuan Roh Kudus, dia lebih powerful daripada orang dunia tanpa Roh Kudus di dalam kepuncak atau kejayaannya mereka sehari-hari. Saudara. Maka di sini, saudara, Roh Kudus hari ini kita memperingati mengenai pencurahan daripada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada gereja. Dan kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita mengetahui satu hal. Roh Kudus itu bersama dengan kita, bahkan dia diam untuk selama-lamanya dengan gereja. Saya tidak tahu kesulitan yang saudara hadapi pada saat ini apa. Mungkin setiap keluarga memiliki air mata yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal, di dalam air matamu yang kau miliki, engkau tetap diberikan kuasa melalui kuasa daripada Roh Kudus untuk bersaksi mengenai Kristus. Itulah kekuatan daripada anak Tuhan. Bukan membanggakan kekuatan dirinya, tapi sedang berbicara mengenai kuasa daripada Roh Kudus tersebut. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke dalam hidup gereja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dengan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja. Menandakan bahwa pekerjaanmu adalah pekerjaan yang sudah final, pekerjaanmu adalah sempurna, dan kami semua yang masih hidup di dalam dunia ini, walaupun kami mungkin bisa merasakan kesulitan hidup, keterpurukan hidup, dan seterusnya, kami juga diberikan kuasa untuk bisa menyaksikan Kristus dan akhirnya mengagungkan Kristus melalui hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada mereka, untuk mereka yang mungkin mengalami keterpurukan pada saat ini. Kiranya mereka akhirnya diberikan suatu pengharapan bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tapi mereka ada di dalam penyertaan daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Bagi mereka yang juga mungkin merasakan diri tidak ada keterpurukan, merasakan diri kuat, hamba-Mu juga berdoa bagi mereka, supaya mereka diberikan hati yang lembut ya Tuhan, dan mereka akhirnya mengakui mereka dan sisi keluarga mereka, bahwa tanpa Roh Kudus hidup mereka adalah hidup yang sia-sia. Sekali lagi kami semua di tempat ini, sebagai jemaat Tuhan, bersyukur untuk pekerjaan Tuhan di dalam hari Pentakosta yang mencurahkan Roh Kudus kepada hidup daripada gereja dan diam bersama gereja satu kali untuk selama-lamanya. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.